Salam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 12 Oktober 2020 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema kita yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi Pucuk dicinta, ulam tiba. Tema ini dilandasi dari firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 2. Firman Tuhan ini berkata, "Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni.' Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema ini adalah sebuah peribahasa pucuk dicinta ulam tiba. Peribahasa ini hendak mengatakan satu kemujuran karena dia mendapat lebih daripada apa yang dia harapkan. Dia mendapat lebih daripada apa yang dia minta tanpa tindakan atau tanpa bayaran tambahan. Kalau kita ingat-ingat dalam kehidupan kita, tentu kemujuran seperti disampaikan melalui peribahasa ini pernah kita dapat. Misalnya, waktu saya mencari alamat dan bertanya kepada seseorang di lingkungan atau daerah yang sungguh masih asing bagi saya. Kemudian, orang yang saya tanya itu tidak hanya menunjukkan kiri, lalu maju lagi, kanan, ketemu. Dia tidak hanya menunjukkan seperti itu, tetapi dia bersedia menghantar ke alamat itu tanpa imbalan. Memang sebaliknya ada juga pepatah yang berkata, sudah diberi jantung, minta hati lagi. Peribahasa ini hendak mengatakan, sudah diberi cukup sesuai dengan permintaannya, tetapi masih meminta lebih tanpa tindakan atau kerja tambahan, tanpa bayar tambahan. Tetapi ada juga peribahasa yang berbunyi, sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Peribahasa ini bermakna, orang yang berharap tertolong dari sesuatu yang dia pakai sebagai harapan menolong, tetapi justru bukan tertolong, malah buntung, dirugikan, beruntun lagi kerugian. Mari saudara-saudari, kita lihat seorang yang mengharapkan pucuk tetapi mendapat ulam dalam pelayanan Yesus. Dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Apa yang dia harapkan? Mungkin dia sudah mendengar Yesus menyembuhkan orang lumpuh, berjalan, itulah yang dia harapkan. Tetapi ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pusat perhatian mereka ialah kaki yang lumpuh bisa sembuh. Paling tidak ada perbaikan, karena mungkin mereka sudah mendengar di sana di sini orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dengan keyakinan itulah mereka datang supaya Tuhan Yesus bertindak kepada orang lumpuh itu. Tetapi lebih daripada kaki yang sembuh, ternyata dosa pun diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan sebagai bukti pengampunan itu, maka kaki yang lumpuh itu disembuhkan, berjalan normal. Itulah yang kita sebutkan anugerah. Dan anugerah itu landasannya ialah
iman. Yesus melihat iman mereka yang besar. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, beberapa pengajaran dan tindakan Tuhan Yesus dengan kejadian yang sungguh-sungguh penuh dengan anugerah. Anugerah bagaikan pucuk dicinta ulam tiba. Pertama, kita dapat lihat dalam perumpamaan tentang anak yang hilang di Lukas 15. Dalam keadaan melarat yang sudah memprihatinkan, akhirnya anak yang hilang itu sadar dan mengambil sikap akan kembali ke rumah bapaknya. Tetapi dia tahu diri, anak yang sudah mengambil warisannya di rumah bapaknya, sehingga kedatangannya kembali sebetulnya memalukan. Dia sadar itu. Karena itu dia akan berkata kepada bapaknya, "Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Itulah konsep pikirannya untuk datang kepada bapaknya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau saja bapaknya itu mau menerima dia dan dijadikan sebagai salah seorang upahan, maka itu sudah suatu keberuntungan jauh dari apa yang dia harapkan. Tetapi bapaknya ini menerima dia sebagai anak, tetap sebagai anak. Dan itu ditandai dengan suatu pesta besar. Sungguh, perumpamaan itu bagaikan peribahasa tadi, pucuk dicinta oleh anak yang hilang dan tetapi ulam yang tiba. Demikianlah anugerah Allah bagi setiap orang yang menyesali dosanya dan mau bertobat. Yang berikut seperti pengalaman Naaman, seorang panglima kerajaan Aram yang sakit kusta dalam 2 Raja-Raja 5. Awalnya, setelah Nabi Elisa katakan, "Mandi 7 kali di sungai Yordan," maka Naaman panas hati, menolak. Dan dia pergi dengan kesal meninggalkan rumah Nabi Elisa. Tetapi di tengah jalan, pegawai-pegawainya berkata, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya?" Coba, ini kata pegawai-pegawainya. "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya?" Tentu Naaman akan melakukan demi kesembuhannya. Akhirnya atas usulan pegawai-pegawainya ini, Naaman melakukan perkara yang gampang, sederhana. Dia turun ke sungai Yordan, mandi 7 kali, dan sakit kustanya tahir, sembuh, total sembuh. Sungguh, apa yang diharapkan oleh Naaman bagaikan pucuk dicinta ulam tiba. Demikian juga kita lihat dengan orang-orang pilihan Allah, seperti Musa yang melarikan diri buron, Daud diambil dari padang penggembalaan, murid-murid Tuhan Yesus yang hanya sekedar nelayan-nelayan, rasul-rasul Tuhan Yesus seperti Saulus menjadi Paulus, dan juga bagi kita saat ini. Dari segala ketidaklayakan kita, yang seharusnya kita terbuang jauh dari hadirat Tuhan, sekarang kita dijadikan anak-anak Tuhan. Pucuk dicinta, ulam tiba. Keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus adalah anugerah yang melampaui akal budi kita, melampaui pikiran kita. Ada pendapat mendapatkan pengampunan dosa dari Allah harus melalui banyak amal dan ibadah. Ada saatnya menahan
menahan lapar, bahkan menyakiti tubuh. Amal ibadah itu katanya akan ditimbang dan dibandingkan dengan timbangan kejahatannya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ternyata dosa dan maut telah dikalahkan oleh Kristus, bukan oleh amal ibadah kita, bukan karena kita menyakiti diri kita. Keselamatan itu dikaruniakan oleh Tuhan melalui iman dalam panggilan untuk bertobat dan ikut Tuhan Yesus. Demikianlah keselamatan itu bagaikan pucuk dicinta ulam tiba. Mari saudara-saudari kita renungkan beberapa pokok sebagai berikut ini. Pertama, pernahkah Anda menerima dari Tuhan seperti kata peribahasa pucuk dicinta ulam tiba? Pernah? Yang kedua, pernahkah Anda memenuhi permintaan seseorang kepada Anda dan Anda memberinya seperti kata peribahasa tadi, pucuk dicintanya, tapi ulam yang Anda berikan kepadanya? Yang ketiga, dapatkah peribahasa ini kita jadikan pendorong, semangat untuk berharap dan meminta kepada Tuhan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan dan keselamatan kita? Dapatkah peribahasa ini memberikan dorongan atau peribahasa ini justru melemahkan semangat kita untuk meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa penuh kasih dan anugerah. Anugerah-Mu melampaui akal pikiran kami, terutama keselamatan yang menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami mohon hikmat dalam pimpinan Roh Kudus, agar kami melihat lebih luas anugerah-Mu, agar kami lebih berharap dan memohon banyak yang kami butuhkan dan harapkan dari Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau mengasihi mereka yang sakit. Karuniakan anugerah keselamatan kesembuhan-Mu bagi mereka. Kami berdoa agar wabah COVID-19 segera teratasi, agar kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuntun dengan hikmat Tuhan pemerintah negeri kami ini, lembaga dan petugas-petugas yang berusaha mengatasi wabah COVID-19 ini. Berkati gereja Tuhan yang hadir di tengah-tengah masyarakat kami, yang turut melayani banyak orang yang membutuhkan bimbingan pastoral, tanda-tanda kasih. Berkati GKI, khususnya GKI Kuitang, yang ikut berusaha melayani orang yang butuh bantuan, baik pendampingan maupun bantuan material. Dengarkan dan kabulkan doa ini ya Bapa, yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.